Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama aku Fauzi Falevi. Dan kali ini aku pengen ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang menjalankannya. Gak kerasa ya, kita udah masuk di hari kelima di bulan Ramadan ini. Oke, kali ini kita langsung aja untuk mereview Smart TV Box atau STB. STB ini membantu kita dalam menonton TV di era zaman modern sekarang. Sebelumnya kita menonton TV itu harus menggunakan antena UHF, kemudian beralih ke parabola, dan sekarang sudah masuk di era Smart TV Box dan menonton secara online. Sekarang kita sudah bisa menonton TV secara online meskipun TV kita masih generasi lama, karena STB ini biasa dilengkapi dengan jack RCA dan juga HDMI. Mungkin TV kamu ada yang belum support dengan Android atau juga HDMI, kamu bisa menggunakan Smart TV Box ini untuk menonton televisi secara online. Teman-teman, kita bisa gunakan Smart TV Box ini untuk menonton YouTube, aplikasi video lainnya yang ada di internet. Jadi ya cukup membantu kita lah untuk menonton televisi secara online. Apalagi kalau kita belum punya televisi atau TV yang belum support dengan kabel HDMI, karena STB ini sudah support dengan kabel RCA juga. Nah, TV-TV jadul dulu kan biasanya menggunakan kabel RCA kan, tapi dengan Smart TV Box ini kita bisa merubah TV jadul kita menjadi TV yang modern atau TV pintar. Di STB yang kita review kali ini mereknya adalah ZTE dan memiliki RAM 2GB serta memori penyimpanan 8GB berbasis sistem operasi Android. Nah, nanti aku akan jelaskan perbedaan sistem aplikasi Android yang ada di STB ini. Nggak seperti sistem operasi Android yang kita kenal di smartphone. Ya, karena ada perbedaan sedikit ya. Oke teman-teman, sebelum aku jelaskan lebih lengkap untuk Smart TV Box atau STB ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Kasih juga komentarnya agar aku semangat untuk buat videonya. Tekan tombol lonceng agar kamu dapat notifikasi video terbaru dari aku. Langsung aja kita tunjukkan Smart TV Box-nya. Baik teman-teman, sekarang di hadapan kita sudah ada Smart TV Box STB merek ZTE. Untuk desain produknya seperti ini. Di bagian atasnya bertuliskan Android Box. Untuk bagian sampingnya ini kosong, nggak ada jack apapun. Di sebelah sini ada jack USB. Dan bagian belakangnya ada HDMI. Ada jack RCA. Di sini jack RCA-nya cuma satu ya. Dan itu pun biasanya jack RCA yang digunakan itu udah kombinasi dengan TRS 3,5. Jadi sekarang kan ada jack RCA yang untuk bagian belakangnya ada jack RCA merah, kuning, sama putih. Untuk bagian depannya itu ada jack TRS 3,5. Jadi seperti itulah teman-teman ya untuk jack RCA dari Smart TV Box ZTE ini. Hampir kelupaan, STB ini sudah support dengan 4K. Di sini STB yang aku beli ini sudah dilengkapi dengan mouse, dan mouse-nya ini ketika pembelian terpisah ya. Dan aku beli sendiri mouse-nya karena mouse-nya cukup membantu dalam kita mengoperasikannya. Oke teman-teman, sekarang aku akan hidupkan dulu untuk STB-nya. Sebelum aku hidupkan, aku akan tunjukkan dulu remote-nya. Seperti inilah remote STB-nya. Ini aku rasa remote joker ya, karena kelihatannya ada di sini kayak pengaturan-pengaturan remote joker lah ya, yang bisa support dengan berbagai perangkat lainnya. Ketika pembelian yang aku dapat itu adalah remote ini, kemudian kabel RCA dengan jack TRS 3,5, kemudian kabel HDMI, dan itu saja. Kurang lebih kemarin tuh harganya ikut ongkos kirim sekitar 240 ribuan. Murah sekali teman-teman. Ingat, kalau pakai STB ini kamu harus punya akses internet yang harus cepat.
Teman-teman, langsung aja sekarang kita hidupkan Smart TV Box-nya. Di sini aku sudah mengecokkan untuk trafonya kecil ya. Coba deh kita lihat aja. Wow, tidak ada tulisan untuk trafonya berapa ukuran tegangannya. Di sini nggak ada tulisan apa-apa. Oke, ya belum tahu berapa ukuran trafonya, tapi kita cokkan aja. Dan ini bawaannya ketika kita beli. Oke, langsung aja kita hidupkan STB-nya. Selain bisa hidupkan lewat remote, ini bisa dihidupkan juga dengan STB ini. Di bagian atas ada tombolnya. Tombolnya ini bisa dibilang capacity ya, nggak kerasa gitu. Kita hidupkan TV-nya dulu. Seperti itulah teman-teman opening dari STB JTI ini. Sekarang kita akan lihat dulu spesifikasi dari produk ini. Nah teman-teman, sekarang kita akan lihat dulu menu untuk pengaturannya agar kita mengetahui seperti apa spesifikasi dari STB JTI ini. Nah, seperti ini tampilan menu pengaturan dari STB ini. Untuk melihat spesifikasinya, kita pergi saja ke tentang ponsel. Untuk sistem operasi yang digunakan adalah Android Ubuntu. Untuk kapasitas penyimpannya di sini aku lihat cuman berkapasitas 4,35 GB. Dan baru terpakai sekitar 2,24 GB. Jadi aku ralat ya, tadi aku di awal video udah bilang itu 8 GB. Tapi seingat aku pas beli itu 8 GB loh. Untuk memorinya itu sekitar 1,8 GB. Dan itu terlihat di sini. Ya maklum kalau 2 GB itu nggak full 2 GB ya, cuma 1,8 GB. Seperti inilah tampilan dari pengaturan untuk Smart TV Box merek JTI ini. Dan kita lihat apa-apa aja aplikasi yang udah tertanam di sini. Aplikasi yang udah tertanam di sini yang paling sering kita gunakan bisa kita buat di halaman wallpapernya. Dan bisa juga kita buat folder-folder seperti ini yang di depannya itu sudah ada labelnya atau gambarnya. Ini kan dalam bentuk folder ya, tapi ini foldernya belum aku susun. Padahal di tulisan dan gambarnya udah bagus ya, tapi ya belum aku susun. Kita akan lihat dulu aplikasi-aplikasi yang ada di sini yang sudah terinstall. Ada aplikasi YouTube, kemudian ada iFlix, ada video.com, dan ada Facebook, Opera Mini, ada JAL TV. JAL TV sekarang nggak bisa digunakan lagi karena sistem copyrightnya lebih kuat lagi sekarang ya, karena kemarin itu kode-kode yang udah aku cari di internet itu udah nggak bisa kepakai lagi semua. Kalau ada yang mau sharing dibagi dong ya. Karena JAL TV sekarang kalau nggak salah cuman bisa satu kode itu bisa diakses cuma 10 asar. Kemudian ada YouTube lagi dan ada Radio Box. Nah, untuk tampilan YouTube-nya kita lihat langsung aja, karena aplikasi ini yang paling sering dibuka di STB ini. Loadingnya lumayan lama nih teman-teman untuk membuka aplikasi YouTube, tapi tergantung akses internetnya juga. Seperti inilah tampilan depan dari aplikasi YouTube yang dibuka di STB ini. Dan ini semua bisa dioperasikan menggunakan remote yang sudah terhubung dengan STB-nya. Jadi seperti inilah tampilan-tampilan untuk YouTube-nya. Untuk di sebelah kiri
itu ada tulisan-tulisan seperti trending, kemudian beranda, dan macam-macam teman-teman. Pokoknya aplikasi apa yang ada di YouTube itu ada di sini. Tapi kemudahan menggunakan STB ini, kita hanya menggunakan remote dalam pengoperasiannya, nggak mesti menggunakan mouse. Tapi mouse itu digunakan untuk membuka aplikasi-aplikasi yang tidak support dengan remote-nya. Biasa tuh teman-teman ada aplikasi memang yang tidak bisa menggunakan remote dari STB ini. Nah, jadi di sini aku akan buka apa ya untuk mencobanya. Untuk mengetik di sini kita bisa gunakan remote juga, cuman mengarahkan arah kursor yang berwarna abu-abu itu ke arah tulisan tersebut, kemudian tekan OK di sini di remote-nya. Jadi seperti itu cuman caranya. Nah, di sini kita akan coba buka dulu kajian. Tadi aku cari kajian dan buka, dan ini agak loading sebentar, dan ini bukan smart TV box yang lambat tapi akses internetnya yang lambat. Oke. Untuk remote-nya ini ada beberapa panah yang bisa kita gunakan mengontrol STB ini. Ada panah atas, panah kiri, panah kanan, dan panah bawah, dan ini bisa kita gunakan untuk mengatur aplikasi di YouTube ini. Jadi kan bisa dipilih-pilih ya videonya secara acak. Jadi kita bisa pilih, kita tentukan video apa mau kita buka. Kita ganti videonya yang lain ya, karena itu tadi agak lama untuk babreknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di sini ada kelemahannya juga teman-teman, karena kalau untuk diupdate untuk aplikasi YouTube yang versi terbarunya itu bakalan nggak mau berjalan di sini, dan bahkan bakalan muncul error. Tapi ini udah aku update di versi lawasnya ya, kalau nggak salah di versi 2, sekian gitulah, biar bisa terbuka dengan normal seperti ini. Kita akan coba buka aplikasi video.com kita untuk membuka channel-channel televisi Indonesia. Nah, kalau kita menggunakan versi premium, kita bisa nonton channel-channel yang berbayar atau channel-channel premium. Nah, jadi kita akan coba tes satu TV, yaitu Trans TV. Hingga saat ini, teman, kita balikkan dulu untuk ke aplikasi depannya aja untuk video.com, karena takut nanti kena banned atau kena suspend, karena kan itu ada copyright ya. Oke teman-teman, seperti itu dulu dua aplikasi yang aku contohkan untuk review kali ini. Tapi sebenarnya kita bisa gunakan aplikasi lainnya juga, karena ini hampir sama dengan Android biasa. Ya memang Android biasa juga ya, bisa kita download aplikasinya di Google Play Store, karena kalau kita udah konekkan Google Play Store-nya dan email kita, pasti bisa akses juga ke Google Play Store, dan bisa kita download aplikasi-aplikasi yang tersedia di Google Play Store tersebut. Atau kita bisa gunakan aplikasi pihak ketiga yang memang menyediakan download aplikasi lainnya. Di sini ada beberapa aplikasi pihak ketiga yang sudah di-download teman-teman ya. Jadi kita bisa gunakan download aplikasi yang lainnya. Coba kita buka dulu ya aplikasi pihak ketiga ya. Misalnya seperti APK Pure, ini juga bisa digunakan untuk mendownload aplikasi pihak ketiganya, dan nggak mesti di Google Play Store juga. Dan inilah aplikasi-aplikasi yang udah aku download dan udah aku gunakan di sini, hampir sama. Menggunakan Instagram juga kita bisa di sini teman-teman. Menggunakan Facebook bisa, Twitter juga bisa. Jadi kita bisa mengeksplorasi lah STB ini lebih lengkapnya. Kalau untuk membuka radio box, disinilah kita membutuhkan yang namanya mouse, karena radio box ini tidak support dengan remote STB ini, makanya kita harus menggunakan mouse biar bisa menjalankan radio box ini. Misal kita buka radio Loser ya, kita akan play di sini, playnya di pojok kanan paling bawah. Dan nanti ada pembahasan khusus. Kadang-kadang orang yang punya harta, seperti inilah teman-teman tampilan dari radio box yang ada. Kadang-kadang ketenangan lebih penting dibanding. Nah, kita lihat dulu lagi ya sistem pengaturan untuk STB-nya
difungsikan untuk benar-benar televisi. Tadi aku tunjukkan sistem pengaturannya untuk Android-nya ya, tapi ini pengaturan untuk TV ya langsung atau STB-nya. Di sini ada pengaturan audionya, pengaturan pencariannya, semua ada. Bahkan di sini ada pengaturan untuk kontras layar dan semacamnya. Jadi ini bisa juga kita gunakan untuk Bluetooth juga bisa nih teman-teman. Apakah berfungsi atau tidaknya? Kurasa berfungsi ya. Untuk Bluetooth-nya, kalau WiFi udah pasti berfungsi ya. Karena kalau nggak ada WiFi gimana mau aksesnya? Di sini pengatur Android-nya juga ada, pengaturan audionya juga ada, mikrofon, accessibility ada. Nah, teman-teman tunanetra juga bisa gunakan ini. Oke, seperti itu dulu untuk reviewnya. Mungkin kalau kamu ada pengen tanya-tanya perihal lebih lanjutnya, boleh komentar ya untuk STB ini. Baik teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Buat kamu yang menjalankan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa yang lancar dan tetap kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari wabah virus corona atau COVID-19. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Jangan lupa juga komentarnya jika ada pertanyaan, dan klik tombol lonceng agar kamu dapat notifikasi video terbaru dari aku. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.